Mengapa jawabannya 5/10? Karena kartu yang genap 2, 4, 6, 8, sama 10. Ada 5 ya, ada 5 kemungkinan ya. Lalu dibagi dengan banyaknya kartu, ada 10. 5/10. Oke. Sekarang saya sedikit generalisasi. Ya, bayangkan kita punya kartu bilangan yang banyak sekali ya. Kita beri label 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai sebanyak himpunan bilangan asli. Ya, 1, 2, 3 terus sampai membesar tanpa batas. Berapa peluang terambil angka 2 menurut Anda? Menurut Anda nggak apa-apa salah jawabannya, atau apa namanya, mungkin nanti ada argumentasinya. Baik, yang lain ada yang punya ide berapa peluangnya, peluang terambil angka 2? Satu per n. Ya. 1 per n. Hah? Per 1 per n. n-nya berapa? n-nya berapa? Banyaknya bilangan asli berapa? Yang lain punya pendapat berapa peluangnya? Menurut saya peluangnya tidak terdefinisi, Pak, karena ruang sampelnya tak hingga. Tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Satu, Karena menurut saya ruang sampelnya kan himpunan bilangan tak hingga, sedangkan bilangan asli itu jumlahnya tak hingga, Pak. iya, kalau Anda menggunakan rumus mencari probabilitas tadi, waktu saya punya kartu bilangan 1 sampai 10 atau melempar dadu, itu kan 1/6, 1/10. Ketika banyaknya kartu sampai tak hingga, berapa? Tak terdefinisi. 1 per tak hingga, Pak. Berapa? 0, Pak. 1 per tak hingga 0. Peluangnya 0. Apa arti peluangnya 0? Mungkin terjadi nggak kalau peluangnya 0? Tidak mungkin terjadi, Pak, kalau 0. Tidak mungkin terjadi. Oke, itu pengetahuan yang Anda ketahui. Tapi sesungguhnya kalau Anda mencoba melakukan praktek itu, eksperimen, mungkin nggak mendapatkan angka 2. Karena di dalamnya ada angka 2. Masih ada peluang, Pak. Mungkin, Pak. Nah, mungkin. Anda bilang masih ada peluang atau mungkin. Kalau tadi dijawab peluangnya 0, kontradiksi. Karena kalau peluangnya 0 kan nggak mungkin. Sementara logika kita mengatakan mungkin kan. Jadi peluangnya kalau dijawab 0 menjadi apa namanya, artinya tidak mungkin. Oke, saya rubah pertanyaannya. Masih. Dan bayangkan tadi ada kartu bilangan sebanyak bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Berapa peluang yang terambil itu bilangan genap? Mungkin punya
berpendapat, silahkan. Berapa peluang yang terambil bilangan genap? Silahkan berpendapat. Salah apa? Kenapa? Saya menghargai pendapat Anda. Salah benar itu bukan urusan, tidak terlalu penting, tapi bagaimana argumentasinya. Berapa peluang yang terambil bilangan genap? Enggak, Pak. Setengah. Oke, Anda menjawab setengah. Alasannya apa, Mas? Nah, argumentasinya kok setengah? Karena kalau di himpunan bilang asli itu kan ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak hingga. Sedangkan kalau satu itu bilangan ganjil, 2 genap, seterusnya ganjil genap. Berarti di himpunan bilangan asli kita cuma punya dua bilangan, yaitu ganjil dan genap. Tapi kalau kita cari peluang terambil bilangan genap, itu 1/2, Pak. Ruang sampelnya cuma 2, ganjil dan genap. Iya, makasih argumentasinya. Kalau Anda pakai rumus PA sama dengan NA per NS, A-nya itu adalah bilangan genap, S-nya itu bilangan asli, berapa hasilnya? PA sama dengan NA per NS. NA berapa banyaknya bilangan genap? Berapa banyaknya bilangan genap menurut Anda? Ayo yang lain berpendapat. Banyaknya bilangan genap berapa? 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Berhingga atau tak hingga? Hingga, Pak. Hah? Kenapa? Hingga atau tak hingga? Banyaknya bilangan genap. Tak hingga, Pak. Hingga. Jadi NA-nya tak hingga. Dibagi NS-nya berapa? Hanya bilang asli Tak tentu hingga. tak hingga juga ya. Kalau kita bagi tak hingga per tak hingga. Kalau menurut gue pakai cukup uji integral situ. Tadi ada yang jawab setengah. Tak hingga per tak hingga, setengah. Sama dengan setengah. Tak hingga. Benar. Tak hingga atau terdefinisi, Pak. Terdefinisi. Maaf ya rame ya, ini di kampus ini saya ngajarnya. Jadi apa namanya, ada kesan main. Jadi kalau tak hingga per tak hingga Anda sebut tak terdefinisi. Tapi tadi ada juga yang menjawab secara intuisi. Tadi jawaban setengah itu sudah menyampaikan argumentasi, tapi ya secara intuisi ya. Kalau pakai NA per NS, jawabnya tak hingga per tak hingga. Tak hingga per tak hingga tentu tidak sama dengan setengah. Tidak selalu sama dengan setengah, karena bentuknya tak tentu, tak terdefinisi. Tak hingga per tak hingga. Apakah rumus, menurut Anda, apakah rumus PA sama dengan NA per NS salah? Karena ketika dipakai untuk menghitung peluang bilangan terambil genap, tadi tak hingga per tak hingga, gimana menurut Anda? Salah atau benar? PA sama NA per NS.
Jadi ketika dipakai untuk menghitung peluang pada saat melempar dadu peluang bilangan genap setengah, jawabannya benar. N upper NS. Pada saat kartu bilangannya ada 10, Anda menjawab setengah juga. Argumentasinya banyaknya bilangan genap 5, banyaknya bilangan asli, bilangan banyaknya kartu 10, 5 per 10. Tapi ketika banyaknya kartu tak hingga, seluruh bilangan asli, jawabannya tak hingga per tak hingga. Tak hingga per tak hingga. Tadi ada yang jawab setengah. Tak hingga per tak hingga berarti nggak tentu peluangnya. Apakah rumusnya salah? Ya, oke. Renung-renungkan. Baik, tadi yang menjawab setengah itu jawaban intuisi, itu nggak bisa diterima secara matematik gitu. Banyaknya bilangan genap 2, 4, dan bilangan genapnya 2, 4, dan seterusnya. Bilangan aslinya 1, dan seterusnya. Bilangan asli itu hanya terjadi 2 kemungkinan, genap dan ganjil, maka peluangnya ya setengah genap, setengah gitu. Ketika kita akan hitung PAN upper NS, banyaknya bilangan genap tak hingga, banyaknya bilangan asli tak hingga, tak tentu. Ya, mungkin nanti kita bisa jawab, tapi walaupun jawabannya tidak terlalu perfect ya, tidak terlalu sempurna, karena pengetahuan yang dibutuhkan lebih banyak lagi. Baik, itu sebagai pertanyaan pemantik saja. Saya akan bahas tentang himpunan. Saya share screen. Saya ambil dari buku saja, ini biar simpel. Nanti saya ambil dari buku ini, nanti ada tambahan-tambahan yang materinya. Apakah Anda sudah bisa melihat layar yang saya tayangkan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Judulnya himpunan. Jadi kalau kita belajar matematik, termasuk di dalamnya statistik, itu objek yang kita pelajari itu kurang lebih ya bisa dikelompokkan menjadi 2 nanti. Yang pertama himpunan, yang kedua relasi dan fungsi. Ya, kita akan nanti menyadari dengan sendirinya bahwa apa yang kita pelajari kebanyakan adalah himpunan dan fungsi. Ketika kita bicara ruang sampel, data, itu kan kumpulan, himpunan. Ketika kita belajar variabel acak, probabilitas, barisan, itu semuanya fungsi. Nah, oleh karena itu penting untuk Anda bisa memahami dengan baik tentang himpunan. Di buku ini, bab 1, dibahas tentang himpunan. Saya tidak akan secara rinci menjelaskan tentang himpunan tersebut, cuman saya ingin mengambil beberapa bagian saja yang saya kira penting untuk diketahui, dan juga nanti mungkin ada sedikit tambahan-tambahan. Himpunan itu sebenarnya tidak memiliki definisi matematis, ya ada yang mengatakan
ada yang menuliskan di sini bahwa himpunan adalah kumpulan dari objek, ya. Kumpulan dari objek. Tapi ini ya definisi atau pengertian yang tidak implies sifat-sifat tentunya. Nah, kalau kita membahas tentang himpunan, maka biasanya akan menjadi lebih jelas atau lebih mudah kalau kita nanti menggunakan bantuan diagram Venn. Itu biasanya akan sangat membantu mempelajari himpunan. Sebelumnya, kalau himpunan kumpulan objek, ya, objek tadi disebut sebagai elemen atau anggota himpunan. Lalu himpunan pada umumnya dituliskan dengan huruf kapital, elemennya dengan huruf kecil. Ya, kemudian ada notasi, kalau A elemen himpunan A, maka kita nuliskan seperti ini. Kalau A-nya bukan elemen A, kita menuliskannya seperti ini. A bukan anggota. Kalau kita punya himpunan S, ini A, himpunan A, lalu kita punya X di situ, lalu titik X, kalau ada, saya tuliskan yang lebih, X-nya mau saya tuliskan di dalam, ada titik X, kalau ada titik Y, ini himpunan A, maka kita menuliskan X anggota A, atau Y-nya bukan anggota A. Ya. Kira ini sudah Anda pahami. Lalu himpunan itu biasanya dideskripsikan. Syarat keanggotaannya didefinisikan, dideskripsikan. Ya. Misalkan himpunan bilangan genap yang kurang dari 10 atau kurang dari atau sama dengan 10, itu deskripsinya jelas. Anda bisa menentukan bilangan-bilangan yang anggota himpunan tersebut, dan juga ada bilangan-bilangan yang bukan anggota bilangan tersebut. Ya. Bilangan bulat, kalau himpunan seluruh bilangan bulat itu biasanya kita pakai notasi Z. Ya. Himpunan semua bilangan bulat. Kalau Z plus himpunan bilangan asli atau cacah. Plus itu kadang-kadang bisa termasuk 0, bisa juga tidak termasuk 0. Jadi kalau hanya 2 yang anggota Z plus, kalau min 3 ya tentu bukan anggota Z plus. Jadi di dalam matematik himpunan itu dideskripsikan dengan jelas, sehingga kita tahu mana yang menjadi anggota dan tahu mana yang bukan menjadi anggota. Ada juga himpunan yang deskripsinya jelas, tapi untuk mengecek sesuatu anggota atau bukan, kadang-kadang kita butuh usaha. Misalkan saya punya himpunan himpunan S adalah himpunan fungsi yang berintegral Riemann pada interval 0, 1. Deskripsinya jelas. Dalam himpunan fungsi yang berintegral Riemann pada interval 0, 1. Ya, Anda bisa, kalau diberikan satu fungsi, Anda di sini untuk menentukan fungsi tersebut anggota S bintang atau bukan, ya harus memeriksa dulu, harus mengecek dulu. Di dalam Anda belajar kalkulus, kalau F-nya kontinu pada
interval 0,1, maka pasti Anda belajar teorema, Anda belajar kalkulus, F-nya anggota S bintang, ya. Pasti terintegralkan. Terintegralkan Riemann. Tapi kalau kita punya fungsi fx sama dengan apa namanya 1, kalau x-nya rasional, lalu 0 kalau x-nya irasional, ya, maka Anda di kalkulus saja juga sudah belajar f ini anggota S bintang atau bukan. Ya, kalau Anda buka-buka di buku kalkulus, ya tentu jawabannya bukan. Jadi F yang seperti ini tidak terintegralkan Riemann, ya. Tidak terintegralkan Riemann. Jadi jawabannya ini adalah bukan anggota. Ya, nanti dalam belajar probabilitas kita ada himpunan juga nanti yang apa namanya deskripsinya jelas, tapi untuk tahu membayangkan anggota-anggotanya kita perlu apa namanya ya perlu berpikir jernih, perlu mencermati. Berikutnya ada himpunan yang tidak punya anggota, itu dinamakan sebagai empty set atau null set bahasa Inggrisnya, atau void set. Void set itu kosong, himpunan kosong. Void itu kosong, sama dengan empty. Ya, ya banyak notasinya, bisa ini, bisa juga bisa kayak angka 0 dicoret, bisa juga kurung kurawal terbuka dan kurung kurawal tertutup. Nah, contoh himpunan kosong adalah misalnya himpunan bilangan real yang memenuhi sifat x kuadrat kurang dari x. Nggak ada himpunan bilangan real yang kuadratnya negatif. Maka ini adalah suatu deskripsi yang tidak lain adalah himpunan kosong. Pertemuan yang pertama kalau nggak salah saya nanti. Kemudian himpunan bagian berikutnya. Ini penting ini. A adalah himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga termasuk di dalam anggota B. Jadi kalau kita membuat diagram di A, di B, maka gambar ini menunjukkan bahwa A subset B. Di satu buku ada yang menuliskan tanda subset seperti ini, punya dua makna. Bisa himpunan bagian sejati, bisa juga sama. Tapi kalau di buku ini dibedakan. A sama dengan B ini artinya A tidak sama dengan B. Tapi kalau A sama dengan, boleh sama dengan bagi simbol ini. Jadi di dalam buku ini kita menuliskan apa namanya A subset B itu seperti ini, pakai tanda sama dengan. Kalau Anda membaca buku yang tidak membedakan, menggunakan ini saja, ya kadang-kadang artinya bisa himpunan bagian sejati, bisa juga apa namanya sama. Nah, memahami definisi harus apa namanya harus sampai benar-benar menguasai A subset B jika setiap elemen A
masuk dalam B. Jadi setiap elemen A titik-titik di sini terlihat dari gambar ini juga termasuk argumen dari B. Pada pertemuan yang lalu kan saya juga bertanya kepada Anda, nah kalau A subset B artinya itu, definisinya itu. Lalu kalau A bukan subset B, A bukan subset B, seperti ini, A ini B, ini ada anggota-anggota, ada X, ada Y, ada Z. Ya. Di sini X-nya anggota A, X-nya anggota A, dan juga X anggota B. Lalu Y anggota A, Y juga anggota B. Nah, kalau bukan subset ada yang bukan, ada anggota A yang bukan anggota B. Z anggota A, tapi Z bukan anggota B. Nah, ini kalau kita menuliskan maknanya, A bukan subset B itu artinya ada. Itu seperti ini, simbolnya ada, sebut saja Y atau Z, apa saja silahkan. Dan Z anggota A dan, koma itu dan, atau tetapi Z bukan anggota B. Jadi makna dari bukan anggota, bukan himpunan bagian. Lalu ini ada contoh-contoh yang perlu bisa Anda baca. Nah, yang lalu ini yang lalu sudah kita bahas. Kalau ditanya apakah himpunan kosong subset A untuk setiap A, jawabannya waktu itu pertemuan sebelumnya sudah kita buktikan. Nah, di sini juga dijelaskan. Kalau dibaca intinya itu pakai pengandaian. Lihat saja. Himpunan semesta di buku ini apa yang menyebut U, salah satu himpunan semesta. Nah, ini ada hal yang penting. Ada info penting yang penting diperhatikan. Dua himpunan A dan B adalah sama. Nulisnya A sama dengan B. Kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama. Memiliki anggota yang sama. Definisinya. Nah, kalau kita atau punya arti juga A sama dengan B itu artinya jika A subset B dan B subset A. Jadi kalau Anda harus membuktikan dua himpunan sama, misalnya A dan B sama, maka Anda harus buktikan A subset B dan B subset A. Nanti kita berikan contoh. Ya, ini tadi proper subset dalam buku ini, notasinya A subset B. Kalau boleh sama, ada tanda sama dengan. Lalu ada operasi himpunan, saya kira Anda juga sudah mengenal. A gabung B adalah himpunan X anggota A atau X anggota B. Makna atau ini bisa dua-duanya. Jadi diagram Venn-nya ini ada di bawahnya. Kalau kita punya X di sini,
X anggota A gabung B di anggota A dan juga anggota B. Y anggota A gabung B di anggota A, tapi Y bukan anggota B. Z anggota B gabung B, Z anggota B, tapi Z bukan anggota A. Jadi gabungannya ini. Jadi dari definisi ini, saya juga boleh mengatakan himpunan AB adalah X, himpunan X, sedemikian hingga, atau gini, kalau saya akan perjelas begini. Kalau saya punya gabungan 3 himpunan, saya punya gabungan A1, digabung A2, gabung A3, ini tentunya menurut definisi adalah himpunan X, sedemikian hingga, ya perhatikan ini penting, X anggota A1, X atau X anggota A2 atau X anggota A3. Saya akan juga mengatakan, saya juga boleh mengatakan himpunan X sedemikian hingga X anggota AI untuk suatu I. I-nya 1, 2, 3. Atau untuk suatu I-nya. Coba Anda bandingkan ini, Anda pahami. Tulisan ini. A1 gabung A2 gabung A3 adalah himpunan X. X-nya anggota A1, X-nya anggota A2, atau X-nya anggota A3. Berarti boleh dia anggota A1 saja, boleh anggota A2 saja, boleh anggota A3 saja, boleh anggota A1 dan A2, atau A1 dan A3, atau A2 dan A3, atau boleh sekaligus anggota A1, A2, A3. Nah, ekspresi ini saya bisa menuliskan himpunan X, di mana X adalah anggota AI untuk suatu I 1, 2, 3. Untuk suatu I artinya boleh saja X anggota A1 saja, atau X anggota A2 saja, atau X anggota A3 saja. Ya. Atau X suatu I itu bisa 1 saja, I-nya bisa 2, bisa 3, bisa 1 dan 2, bisa 1 dan 3, 2 dan 3, bisa 1, 2, dan 3. Kalau saya, jelas nggak ini? Kata-kata saya menuliskan ini. Untuk suatu X. Anggota AI untuk suatu I. Jelas? Jangan tidur. Jelas nggak Mas Mbak? Gimana Pak? Ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, makanya kalau saya punya A1, kalau saya punya jika A1, A2, sampai AN, maka gabungan, begini aja, biar nggak terlalu panjang. Gabungan dari himpunan A1 sampai AN
itu kita biasa nulisnya begini. I 1 sampai N AI. Notasinya ya. Notasi singkatnya I 1 sampai N. Nah, kalau ini mau dituliskan berarti boleh juga sebagai X dan gantinya X anggota AI untuk suatu I elemen 1, 2 sampai N. Ya. Kalau kita punya gabungan dari A1, A2, A3, dan seterusnya sampai tak hingga, maka kita menuliskannya union I1 sampai tak hingga AI. Maknanya sama, bulan X sehingga hingga X anggota AI untuk suatu I 1, 2, dan seterusnya. Yang ini disebut countable union. Countable union. Countable union. Kita juga bisa memiliki gabungan dari himpunan-himpunan yang lebih banyak lagi. Gabungan himpunan yang lebih banyak lagi. Misal I adalah himpunan bebas, tapi tak kosong ya. Himpunan tak kosong, biar itu nggak trivial. Lalu misal A alpha adalah himpunan untuk suatu alfa anggota I. Jadi kalau I-nya tadi misalkan 1 sampai N, A alpha berarti ya bisa A1, bisa A2, bisa A5, bisa A10 gitu. Nah, kita juga bisa menggabungkan himpunan-himpunan A alpha untuk seluruh alfa anggota I. Maka kita tuliskan himpunan alfa anggota I, A alpha. Nah, ini adalah himpunan X anggota himpunan X. Apa coba? Ayo, apa coba definisinya? Demikian hingga X anggota A alpha. Lanjutannya apa, Mas? Pak, himpunan X, di mana X anggota A alpha untuk suatu alfa anggota I. Untuk suatu alfa anggota I. Jadi ini adalah himpunan X, demikian hingga X anggota alfa untuk suatu alfa anggota I. Ini adalah gabungan notasi, gabungan himpunan yang paling umum. I disebut indeks set. Himpunan ini. Ya, himpunan.
gabungan ya. Nah, saya ingin Anda juga bisa mendefinisikan nanti apa namanya. Nah, ada irisan sekarang, irisan. Nah, irisan B adalah apa namanya, 9X, 9X anggota A dan X anggota B. Nah, sekarang kalau saya punya notasi irisan I sama dengan 1 sampai N, I, kemudian X, kemudian hingga apa? Coba harus menuliskan apa? Apakah Anda masih bersama? Masih on? Izin bro. Ya, silakan. Pendapat. Himpunan X untuk X elemen AI X elemen I untuk atau dari I-nya dari 1 sampai dengan N. untuk sebagian atau untuk semua I. Untuk semua I dari 1 sampai N. Oke, berarti kita nulis betul ya. Jadi kita nulisnya, kita tulis di bawahnya sama dengan himpunan X anggota X kemudian hingga X anggota AI untuk setiap. Nah, untuk setiap itu pakai simbol ini ya. Untuk setiap I dari 1 sampai N. Kalau saya punya notasi irisan I dari 1 sampai K hingga AI, kalau ditulis apa? Kemudian X kemudian hingga X elemen AI. X elemen AI untuk selanjutnya Untuk setiap I dari 1 sampai N. dari 1 sampai tak hingga Oh iya bro, sampai tak hingga. Lalu kalau saya punya irisan alfa anggota I alfa apa? Himpunan apa? Coba ngomongnya apa? Himpunan X di mana X Himpunan X anggota apa? Himpunan X anggota A alfa anggota A alfa lanjutannya untuk setiap alfa elemen I. setiap alfa elemen I. Ya, camkan kata-katanya ini. Jadi kalau union kita menggunakan kata untuk suatu. Untuk suatu. Kalau irisan kita menggunakan kata tiap. Ya. Oke, kita bisa juga menuliskan gini, saya berikan apa namanya? Berikan. Jadi yang tadi misalnya union alfa anggota I
AI. Selain yang tadi saya menggunakan kata-kata ini, Anda boleh juga menuliskan hubungan X sedemikian hingga untuk suatu alfa anggota I, itu artinya untuk suatu alfa anggota itu artinya sama aja dengan ada alfa anggota I. Hubungan X sedemikian hingga ada alfa anggota I sehingga itu di dalam simbol matematik bisa pakai bukan panah, sehingga X anggota A alfa boleh juga seperti ini artinya. Jadi kata ada, tentu Anda boleh menuliskan dengan kata-kata secara lebar, ini bisa sedemikian hingga. Oke, sekarang saya akan menggunakan definisi ini yang tadi pakai kata-kata. Bentar, tapi kita mulai dari yang sederhana dulu. Anda tentu tahu yang namanya hukum De Morgan. Kalau A gabung B komplement, itu sama dengan A komplement iris B komplement. Ini namanya hukum De Morgan. Nah, untuk buktinya, ruas kiri himpunan, ruas kanan himpunan. Untuk membuktikan kedua ruas sama, maka kita seperti tadi di bagian awal, kita harus membuktikan dua tahap. Yang pertama kita akan buktikan ruas kiri himpunan bagian dari ruas kanan. Yang kedua, ruas kanan himpunan bagian dari ruas kiri. Perhatikan, saya buktikan dulu dari kiri ke kanan. Atau kita boleh beri simbol begini. Atau biar lebih formal. Bukti yang pertama pakai ini saja. Perhatikan, kalau Anda punya A subset B, artinya apa tadi A subset B? Jika dan hanya jika, ini perhatikan, ini penting sekali. A subset B ini artinya untuk setiap X anggota A, maka X anggota B. Betul nggak? Definisinya tadi, seperti ini nggak? Iya Pak, betul. Betul. A subset B artinya untuk ya, jika dan jika, ini saya pakai simbol ya. Jika dan jika untuk setiap X anggota A, maka X anggota B. Untuk membuktikan setiap X anggota A, dia anggota B, maka Anda harus membuktikan seluruh X anggota A. Seluruh X anggota A. Nah, untuk membuktikan seluruh X anggota A, maka di dalam bukti kita memulai dengan ambil sembarang. X anggota A gabung B gabung B. Kalau kita memulai dengan kata-kata ambil sembarang, dan nanti benar ruas kiri subset ruas kanan, maka artinya kita bisa membuktikan bahwa untuk setiap X yang anggota kiri, itu juga X anggota ruas kanan. Ya, jadi ini penting untuk membuktikan setiap dalam matematik, dalam statistik,
Anda harus memulai dengan ambil sembarang. Nah, setelah kita mengambil sembarang X anggota A gabung B, komplement, lalu kita lihat apa konsekuensinya. Konsekuensinya kalau X anggota A gabung B komplement, ini maka konsekuensinya kita tuliskan. Maka X, karena X anggota X-nya itu bukan anggota A gabung B. Ya. Ini kan notasi saja. X anggota A gabung B komplement, maka X bukan anggota A gabung B. Oh iya, tadi saya ada yang keliru, ada yang terlewat. Ya. Tadi kita memahami ada punya di sini A gabung B adalah himpunan X, kemudian hingga X anggota A atau X anggota B. Lalu kalau X anggota A gabung B artinya X anggota A atau X anggota B atau X anggota A dan X anggota B. Nah, untuk memahami, kalau Anda belajar sampai mendalam, sampai memahami, maka Anda juga harus tahu artinya X bukan anggota A gabung B. Artinya apa? Ayo, pendapat. X bukan anggota A atau X bukan anggota B, Prof. X bukan anggota A Atau X bukan anggota B. Anda gunakan atau dan. Mana logiknya? Atau, Prof. Anda bisa pakai bantuan diagram Venn. Ini A, ini B, ini Y. Y anggota A gabung B bukan? Atau X lah. Dalam gambar, saya menggambar X-nya bukan anggota A gabung B kan? Anda lihat kan? Iya, Prof. Nah, dari gambar tersebut apa Anda? X-nya anggota A bukan? Bukan. X-nya anggota B bukan? Bukan juga. Kalau Anda pakai kata atau, maka boleh X anggota. Kalau misalnya Anda menggunakan X anggota A atau X bukan anggota B, berarti boleh X anggota A, yang ini depan berlaku, yang belakang tidak berlaku. Tidak berlaku itu boleh X-nya anggota B. Ya. Dan itu nggak boleh dalam definisi, karena X-nya harus di luar. Maka makna dari ini adalah X anggota A, X bukan anggota A, dan X bukan anggota B. Paham nggak ini? X bukan anggota A gabung B, artinya X bukan anggota A dan juga X bukan anggota B. Ya, ini penting.
Sekarang kalau irisan, maaf ini saya Anda mungkin nanti belajarnya ya biar sambil ya acak-acakan ini nulisnya. Kalau X bukan anggota A iris B, artinya apa? A iris B itu yang diarsir. Kalau saya punya X bukan anggota A iris B, jika dengan jika atau artinya apa, Mas? Mbak, banyak X-nya bisa di sini, X-nya bisa di sini, X-nya bisa di sini kan? X bukan anggota A dan B, Pak. X bukan. Ya, ini X bukan anggota A dan B. Artinya kalau saya akan tulis, ya X bukan anggota A, bentar. X bukan anggota iris B. Posisi X bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ya, kalau untuk apa namanya irisan sih kita bisa, tadi Anda menyebut X bukan anggota A iris B, ya tentu Anda bisa nanti rubah menjadi X anggota A iris B komplement, gitu ya. Boleh saja seperti itu. Tapi kalau kita mau detailkan, X bukan anggota iris B, bisa X anggota A dan X bukan X anggota A dan X sorry bisa 3 kemungkinan, bisa X anggota A dan X bukan anggota B, atau X anggota B dan X bukan anggota A, atau X bukan anggota A dan X bukan anggota B. Ini penting memahami ini dari gambar jelas. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. X bukan anggota A dan B, maka tadi di atas kita sudah bahas X bukan anggota A dan B, itu tadi kita bahas di atas mana. X bukan anggota A gabung B itu artinya X bukan anggota A dan X bukan anggota B. Maka X bukan anggota A dan ingat, dan X bukan anggota B. Ini kalimatnya saya buat kalimat yang standar dulu. Nah, maka saya menulis kata maka itu artinya mengakibatkan ya. Kalau X bukan anggota dan X bukan anggota, maka X bukan anggota A artinya X-nya pasti anggota A komplement dan X anggota B komplement. Nah, ini adalah definisi dari kalau X anggota A komplement dan X anggota B komplement, maka ya tentu X anggota A komplement iris
B komplement. Baru jadi tadi ketika kita ambil sembarang X anggota yang ruas kiri, mengakibatkan X anggota yang ruas kanan. Kalau sembarang X anggota ruas kiri, juga anggota ruas kanan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa A gabung B komplement subset dari A komplement iris B komplement. Nah, sekarang dalam bukti ini saya menuliskannya sebagai berikut. Ambil sembarang X anggota A gabung B komplement, maka bla bla bla, maka bla bla bla, maka bla bla bla, maka bla bla. Ya memang ini sebagai akibatnya. Ya, ketika saya mengambil sembarang ini, akibatnya ini, ketika ini akibatnya ini, ketika ini akibatnya ini, ketika ini akibatnya ini, dan ketika ini semua akibatnya ini. Nah, tidak salah bukti seperti ini. Nah, sekarang kalau Anda ingin lebih enak dibaca, tentu Anda boleh saja dalam membuktikannya tidak menggunakan kata maka yang berderet-deret, ya. Tapi Anda bisa menggunakan apa namanya kata-kata yang lain. Ya. Sebagai contoh begini, ambil sembarang X anggota A gabung B komplement. Ya, oke lah kita gunakan maka X anggota A gabung B. Nah, kata maka yang pertama Anda boleh saja ganti misalnya, biar nggak menggunakan kata maka, Anda boleh bilang misalnya hal ini berarti Anda boleh kan nggak kata maka, hal ini berarti gitu. Ini kata maka yang ini Anda boleh ganti dengan sebagai akibatnya, ya. Oh, ya. Kata yang ini bisa Anda ganti menjadi oleh karena itu ya, itu artinya sama-sama semuanya maka. Hal ini berarti sebagai akibatnya oleh karena itu. Nah, kalau Anda ganti kata maka kan ada maka muncul sekali. Hal ini berarti sebagai akibatnya munculnya sekali-sekali dan lebih enak dibaca. Tapi kalau Anda menuliskan pakai maka ini juga tidak salah. Ya. Nah, saya ingin Anda nanti membuktikan kebalikannya. Ya, kebalikannya buktikan. Kebalikannya itu artinya ruas kanan timunan bagian dari ruas kiri. Buktikan. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, buktikan A iris B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Yang kedua. Nah, sekarang saya ingin memberikan bukti yang tadi. Kalau ini hukum De Morgan barusan ya. Nah, sekarang kalau kita ingin buktikan apakah union alfa anggota I A alfa komplement sama dengan A alfa komplement sama dengan irisan alfa anggota I dari A alfa komplement. Ini adalah hukum De Morgan yang sangat-sangat umum. Nah, saya ingin Anda buktikan
kita buktikan, sorry. Ya, ambil sembarang X anggota union alfa anggota I A alfa komplement. Oke, saya dibantu. Maka apa makanya, Mas? Mbak, ikuti yang tadi, contoh yang saya buat tadi, yang di atas ini. Mirip. Apa jadinya? Maka X, kalau yang tadi apa? Bukan anggota kan? Bukan anggota A gabung B. Kalau di sini, maka X bukan anggota union alfa anggota I A alfa. Maka apa artinya ini? Kalau tadi X bukan anggota B, artinya X bukan anggota A dan X bukan anggota B, X anggota A dan X bukan anggota dan X bukan anggota B, berarti kita bisa tuliskan maka X apa namanya bukan anggota A alfa. Coba Anda berpendapat. Tadi kalau A X bukan anggota A gabung B, artinya X bukan anggota A dan X bukan anggota B. Kalau nanti kalau kita punya X bukan anggota A1 gabung A2 gabung A3, artinya apa? Bantu saya. X bukan anggota A1 dan X bukan anggota apa? A2 dan X bukan X anggota bukan 3. anggota A3. Nah, saya bisa menuliskan kalimat yang pakai dan banyak ini menjadi artinya X bukan anggota AI untuk setiap I. 1, 2, 3. Ya. X bukan anggota AI untuk setiap I 1, 2, 3. Masih acaranya sebentar. X bukan anggota. Kita stop dulu sebentar. Sambil Anda renungkan ini. Allahu Akbar, Allah.
Kita lanjutkan. Maka X bukan anggota gabungan alfa I. Alfa anggota I alfa, maka kalau ini apa jadinya? Artinya apa? Tadi di atas sudah. X bukan anggota alfa. Untuk setiap, Pak. Untuk setiap. Ya, bagus. X bukan anggota alfa untuk setiap bawahnya itu. Untuk setiap alfa anggota I, gitu kan? Betul nggak? Atau Anda bisa nuliskan, kalau X bukan anggota alfa, berarti X anggota apa? A alfa komplemen kan? Karena bukan anggota, kalau bukan anggota berarti anggota alfa komplemen. Yang ekornya tetap sama untuk setiap alfa anggota I. Nah, kalau X anggota alfa komplemen untuk setiap anggota I, ya artinya X itu anggota irisan A alfa komplemen untuk setiap alfa anggota I. Sehingga tadi ruas kiri alfa subset irisan alfa anggota I alfa komplemen. Yang kedua, yang bukti kesininya ini tugas yang ketiga ya. Tugas 3. Jadi tugas 1 tadi Anda membuktikan ini sebaliknya. Tugas 2 membuktikan iris B komplemen sempurna A gabung komplemen gabung B komplemen. Tugas yang ketiga Anda membuktikan kebalikannya, ruas kanan subset ruas kiri. Materi terakhir saya ingin menjelaskan tentang sesuatu. Saya cari space dulu yang agak lebar. Nah, saya punya space yang lebar. Ya, saya agak di sini. Kalau saya punya barisan bilangan seperti N, itu barisan yang isinya 1, setengah, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Ini kan konvergen ya, lama-lama menuju 0, kalau N-nya menuju hingga. Ini namanya barisan bilangan.
saya bisa juga memiliki barisan himpunan. Barisan himpunan. Kalau saya punya himpunan A1 adalah interval dari 1 sampai 2 min super n, AM-nya ini interval tertutup, berarti kalau saya gambar, kalau n-nya 1, A1 itu berarti 1 dikurangi 1, 2 dikurangi 1 per 1, 1. Ini A1. Kalau A2 adalah batas kirinya 1, batas kanannya 2 dikurangi setengah, 1,5. Di sini 1,5. Maka ini saya punya A2. Kalau A3 nanti ruas batas kirinya 1, kanannya 1 dikurangi 1/3, 1 2/3. Ya, 1 2/3. Nah, di sini terlihat, Anda lihat ya, bahwa A1 itu himpunan bagian dari A2 dan himpunan bagian dari A3. Anda bisa meneruskan sampai n-nya sampai tak hingga. Ini adalah ya, jadi kita punya barisan himpunan. Ini adalah barisan himpunan. Barisan himpunan. Barisan himpunan yang increasing, naik. Increasing. Atau non-decreasing. Nah, kita punya definisi jika A1, A2, A3, dan seterusnya adalah barisan non-decreasing, barisan himpunan naik, maka ya, kita nanti akan tuliskan limit n menuju hingga an itu sama dengan gabungan dari n dari 1 sampai k hingga an. Ini nanti kalau digabung, ya, contoh ini kan barisan naik ini. Ini nanti kalau digabung akan menjadi ruas kirinya, batas kirinya 1, batas kanannya kalau n-nya menuju tak hingga, super n menuju 0, maka batas kanannya menuju 2. Batas kanannya menuju 2 tapi tidak pernah mencapai 2. Maka ini limitnya. Ini definisi ya. Lalu definisi lain, jika A1, A2, A3, seterusnya dari barisan turun, maka kita definisikan limit n menuju tak hingga dari an sama dengan irisan n dari 1 sampai tak hingga an. Oke. Nah, sekarang saya akan menggambar ini. Ini barisan ini A1, A2, A3, dan seterusnya. Kita bisa A4, ya, dan seterusnya. Ini A1, A2, A3, dan 4 adalah barisan himpunan yang naik. Nah, lalu saya akan
apa namanya, beri nama himpunan ini B1. Ya, B1. Lalu himpunan ini B2. Ya. Lalu himpunan ini B3. Himpunan ini B4. Ya. B4. Nah, dalam kasus ini Anda lihat, kalau saya menggabungkan union I1 sampai N, AN, AI, ya, nanti hasilnya adalah ya AN yang terbesar, AN, tapi hasilnya juga sama dengan gabungan I dari 1 sampai N BI. Ya. Dan saya bisa perluas, gabungan I1 sampai tak hingga AI sama dengan gabungan I sampai 1 tak hingga BI. Bedanya apa? Yang gabungan AI, kalau di sini AI-nya tidak saling asing, kalau yang BI, ini BI-nya saling asing. Nah, lalu saya akan menghitung probabilitas. Anda perhatikan, biar space-nya cukup. Kalau saya menghitung probabilitas union I1 sampai N sampai tak hingga AI, ya. Sebentar, saya tulis. Probabilitas union I1 sampai tak hingga AI itu sama dengan probabilitas union I1 sampai tak hingga BI. Karena sama ini sama. Nah, union AI sama union BI. Karena BI-nya saling asing, ya sepasang saling asing, maka yang ini bisa dituliskan sebagai jumlah I1 sampai tak hingga PBI. Saya bisa tulis sama dengan limit N menuju tak hingga sum I1 sampai N PBI, karena PBI-nya itu semuanya tadi BI-nya saling asing, saya bisa tulis limit N menuju tak hingga dari P union I1 sampai N BI, saya bisa tulis karena union I1 sampai N BI sama dengan union AI, limit N menuju tak hingga dari apa namanya P union I1 sampai N AI, sebentar. Yang ini karena himpunannya naik, gabungan I1 sampai NAI itu sama dengan AN tadi. Sama dengan AN. Ya, sama dengan AN. Maka ini bisa ditulis sebagai limit
N juta hingga dari PAN. Nah, tapi yang ini union I1 sampai AI itu tadi menurut definisi kalau barisannya naik adalah limit dari AN. Limit dari AN. Jadi ini bisa dituliskan sebagai P limit N menuju tak hingga dari AN. Jadi kita punya sifat hasil endingnya ruas kirinya P limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan limit N menuju tak hingga dari P AN. Nah, ini adalah namanya sifat continuity dari probabilitas. Sifat continuity dari probabilitas. Nanti kalau ini saya untuk membuktikan kasus yang barisannya naik, nanti yang barisannya turun juga sama, ya. Nah, silahkan Anda coba nanti aplikasikan rumus ini, walaupun masih tidak terlalu perfect argumentasinya, matematisnya, ini untuk menghitung bahwa yang tadi soal saya P genap sama dengan berapa. Kalau yang tadi soal yang di depan di pemantik itu kan saya menuliskan menginfokan di dalam kotak ada kartu bilangan yang tidak beri 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga gitu ya. Nah, hingga. Nah, lalu pertanyaan saya per P genap itu sama dengan berapa? Anda coba gunakan rumus continuity probability. Rumus continuity probability untuk menduga peluang yang terambil bilangan genap. Ya. Oke, sekira sudah jam 12 lewat. Mungkin ini saja pertemuan kita hari ini. Anda tentu bisa melanjutkan kalau mau nanti membuktikan kalau limit sifat continuity ini kalau barisannya turun, tapi saya nggak jadikan sebagai tugas. Tugasnya yang tadi saja ada tiga soal tadi. Saya berharap mudah-mudahan Anda semua bisa mengerjakan tugas tadi. Saya berharap nanti kalau tugas Anda dikumpulkan akan saya cek, saya periksa. Kalau misalnya sudah benar, mungkin kita nanti tidak perlu membahas secara detail seperti pertemuan kedua, ya, sehingga kita bisa pertemuan berikutnya melanjutkan materi. Tapi nanti kalaupun masih ada soal-soal tugas ini yang dirasa sulit, tentu kita juga akan bahas. Tapi saya akan pastikan dulu, nanti akan periksa tugas ini bahwa ada di antara Anda yang atau bahkan harapannya semua membuktikan dengan benar. Nah, itu saja pertemuan hari ini. Sebelum ditutup, mungkin ada komentar, ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Untuk tugas dikerjakan secara individu atau kelompok? Kelompok, Mas. Kelompok lagi. Oke, baik, Prof. Ini hari apa ini? Hari Senin, ini hari Selasa ya. Insya Allah hari Senin depan kita saya bisa mengajar lagi. Hari Minggu ya, kapan? Bisa di Minggu malam lah paling lambat di
dikumpulkan tugasnya lewat Drive. Itu saja hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Maaf pilihannya tadi lupa, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kok lupa tadi. Oh iya, cukup Pak. Ya, baik, terima kasih. Maaf ya. Iya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lalu yang kemarin saya minta data